Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Kamis 16 September 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membaca, menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. 20 tahun serangan teror 11 September terjadi. Amerika Serikat harus menelan pil pahit kenyataan lantaran Afghanistan kembali pada cengkraman Taliban. Sabtu 11 September akan menandai peringatan 20 tahun serangan teror paling mematikan di tanah Paman Sam. Teror yang menerjang di 3 lokasi itu menewaskan hampir 3.000 orang. Peringatan 2 dekade teror 9 September berlangsung, 11 September maksud saya, berlangsung hampir 2 pekan setelah Amerika Serikat yang dibantu sekutunya resmi mengakhiri invasi ke Afghanistan pada akhir Agustus lalu. Nahasnya akhir kependudukan Amerika Serikat selama 2 dekade di Afghanistan justru membuat negara Asia Selatan jatuh lagi ke tangan Taliban yang selama ini mati-matian dicegah oleh negeri Paman Sam. Adakah konspirasi tersembunyi di balik peristiwa 11 September? Apakah peristiwa tersebut bagian dari plot oleh pemerintah Amerika Serikat? Apa saja kebohongan di balik invasi Amerika Serikat, Afghanistan, dan Irak? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, Bung, saya izin untuk langsung ke pertanyaan pertama kita di dalam diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya, Bung Farid, teori konspirasi pertama tentang 11 September itu muncul di internet beberapa jam setelah kejadian, Bung. Pada 11 September 2021, dengan populernya sosial media, teori-teori konspirasi berkembang dan menyebar dengan semakin liar, Bung. Adakah konspirasi tersembunyi di balik peristiwa 11 September, Bung? Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama, teori konspirasi itu tidak serta-merta bisa diterima 100%, demikian juga tidak serta-merta bisa ditolak 100%. Ya. Konspirasi itu adalah suatu hal yang lazim dilakukan ya oleh suatu negara, ya, ketika negara itu melakukan kebijakan-kebijakan luar negerinya atau untuk memenuhi target-target luar negerinya. Jadi dalam dunia intelijen hal ini adalah suatu hal yang biasa, ya. Sehingga apakah teori konspirasi itu bisa diterima atau tidak, itu berdasarkan kepada bukti-bukti, ya, fakta-fakta. Apakah fakta-fakta yang ada mendukung hal itu atau tidak, ya. Jadi inilah sikap kita yang harus dibangun terkait dengan konspirasi, ya. Tidak serta-merta kemudian bisa ditolak demikian rupa, karena banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini yang memang terbukti itu merupakan konspirasi, ya. Tapi tidak serta-merta juga bisa diterima tanpa ada bukti-bukti yang kuat, ya. Nah, kalau kita bicara tentang serangan WTC, ya, memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya. Ini yang menyebabkan munculnya anggapan, ya, bahwa semua ini sebenarnya adalah merupakan rekayasa Amerika, ya. Pertama, misalkan tentang bagaimana pesawat, ya, benturan dengan pesawat itu bisa meruntuhkan gedung, ya. Yang demikian kokoh, ya. Ini menjadi pertanyaan besar, termasuk pertanyaan besar ahli-ahli logam, metalurgi, dan ahli-ahli konstruksi, ya. Sehingga ada yang menduga bahwa sebenarnya hancurnya gedung WTC itu bukan semata-mata karena ditabrak oleh pesawat, ya, tapi ada bom-bom yang sudah ditempatkan di sana sehingga menghancurkan gedung tersebut. Ini hal yang belum dijawab, ya,
oleh Amerika Serikat sendiri ya. Penelitian investigasi Amerika Serikat sendiri tidak masuk secara mendalam sampai pada tingkat bagaimana konstruksi itu bisa hancur sedemikian rupa ya. Yang kedua, muncul pertanyaan tentang bagaimana mungkin ya pesawat ya itu bisa, pesawat penabrak itu bisa kemudian menabrak gedung itu tanpa ada pencegahan dari pihak Amerika Serikat ya. Padahal kita tahu Amerika Serikat memiliki perangkat-perangkat intelijen yang sangat kuat di dunia. Demikian juga memiliki pertahanan udara yang sangat baik di dunia, sehingga kalau ada objek-objek pesawat ya atau objek-objek terbang yang itu tidak diketahui, itu biasanya akan segera dikejar ya oleh pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat ya. Tapi bagaimana mungkin pesawat ini bisa lolos? Ini menjadi pertanyaan juga. Pertanyaan ketiga terkait dengan pelakunya sendiri ya. Beberapa yang dituding sebagai pelaku itu ternyata ada yang sudah mati, ada juga yang masih hidup ya. Sampai sekarang ini juga masih misteri ya. Maka adanya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini menjadikan apa yang disebut dengan konspirasi itu menjadi tumbuh ya, bahwa sebenarnya Amerika lah yang merancang serangan ini. Namun lepas dari apakah serangan ini adalah merupakan konspirasi atau tidak ya, yang itu mungkin tidak akan bisa diselesaikan perdebatannya. Yang jelas ya, serangan WTC ini telah dijadikan Amerika untuk menjadi legitimasi bagi mereka dalam politik luar negeri mereka ya, untuk mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai perang melawan terorisme atau global war on terrorism. Nah, ini adalah suatu yang fakta ya. Ini bukan konspirasi tapi ini fakta ya. Bagaimana Amerika menjadikan serangan terhadap WTC ini menjadi legitimasi dalam kebijakan politik luar negerinya ya, pasca Perang Dingin ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, awalnya ketika Perang Dingin berakhir atau Cold War berakhir, di mana dunia pada waktu itu berada dalam konstelasi hubungan internasional yang disebut dengan bipolar ya, di mana ada dua kekuatan besar dunia, yaitu Soviet dengan komunismenya dan Amerika dan Eropa dengan kapitalismenya itu runtuh. Dunia sebenarnya berharap ya setelah itu akan terbentuk konstelasi internasional yang multipolar ya, di mana kekuasaan dunia itu tersebar di banyak tempat ya, banyak pihak, banyak negara, sehingga tidak ada negara satu atau dua negara yang mendominasi dunia ya dengan kekuasaannya. Namun karena kerakusan kapitalisme Amerika tidak ingin ya bahwa ada kekuatan dunia, kekuatan lain ya, satupun yang kemudian menyaingi Amerika pasca Perang Dingin ya. Maka Amerika tentu butuh legitimasi ya untuk membangun apa yang disebut sebagai legitimasi untuk terlibat ya dalam terlibat dalam dunia internasional ya, intervensi terhadap dunia internasional. Ketika di masa Perang Dingin ya, alasan Amerika itu adalah containment policy ya, politik pembendungan terhadap komunisme. Nah, ketika komunisme sudah runtuh, Amerika tentu harus punya alasan ya untuk melakukan intervensi, membuat kerjasama ya, mencampuri urusan-urusan negara lain. Nah, dan inilah yang kemudian digunakan oleh Amerika, yaitu serangan terhadap WTC ya. Sejak saat itu Amerika di bawah George W. Bush pada waktu itu mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai perang melawan terorisme ya, dan itu dinyatakan sendiri oleh George W. Bush ketika mengatakan this crusade, this war on terrorism will take a while atau will take a long time. Dia katakan bahwa perang salib ini, perang melawan terorisme akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi bisa disebut bahwa serangan WTC ini menjadi alasan Amerika untuk kemudian mengintervensi negara-negara lain, membangun kerjasama negara lain dalam politik luar negerinya pasca Perang Dingin ya.
Tidak kedengaran suaranya. Oh, baik, mohon maaf, Bung Farid. Bung Farid, hampir 3.000 orang tewas selama serangan 11 September itu, Bung. Lalu, seperti yang dijelaskan oleh Bung Farid tadi, bahwa itu sebenarnya ada, bisa menjadi legitimasi untuk masuk ke daerah-daerah Islam, Bung. Tapi, Bung, apakah bisa invasi-invasi yang diinisiatif karena 11 September itu dikatakan kebohongan, Bung? Pertama itu bukan bisa ya, bisa dijadikan legitimasi, tapi memang sudah dijadikan legitimasi oleh Amerika ya. Apa alasan Amerika masuk ke Afghanistan? Itu dengan alasan perang melawan terorisme ya. Sebenarnya tidak ada satupun ya orang Afghanistan, sebutlah begitu, atau Taliban yang terlibat dalam serangan WTC ya. Hanya karena Taliban dituding telah menyembunyikan Osama bin Laden yang terkait dengan Al-Qaeda, maka Amerika menyerang satu negara ya dengan alasan perang melawan terorisme ya. Demikian juga ketika Amerika masuk ke Irak ya, itu juga alasannya di samping membangun demokrasi di Irak adalah perang melawan terorisme ya. Demikian juga masuk ke wilayah-wilayah yang lain ya. Sampai ke Suria yang terbaru atau Yaman, jadi perang melawan terorisme ini menjadi alasan bagi Amerika ya. Jadi bukan hanya bisa, tapi memang sudah menjadi legitimasi Amerika. Nah, pertanyaannya siapa yang kemudian menjadi target dalam perang melawan terorisme ini ya? Untuk bisa memiliki legitimasi yang kuat ya, Amerika harus membangun apa yang disebut dengan common enemy ya, bagi dunia, musuh bersama bagi dunia. Dan musuh bersama bagi dunia itu harus bisa dibangun sebagai monster yang memiliki kekuatan yang luar biasa ya, baik ideologi ataupun politik ya. Maka yang paling memungkinkan untuk dijadikan musuh bersama itu adalah Islam ya. Maka tidak mengherankan ya apa yang disebut dengan perang melawan terorisme itu kemudian sesungguhnya menyasar kepada Islam dan kaum muslimin ya. Itu bisa dilihat kalau kita bicara tentang perang melawan terorisme, siapa yang paling banyak korbannya ya, itu adalah umat Islam di berbagai kawasan negeri-negeri Islam. Wilayah mana yang paling banyak diintervensi oleh Amerika ketika mereka bicara tentang perang melawan terorisme, itu adalah negeri-negeri Islam seperti Afghanistan, Irak, Yaman, Suria, itu adalah negeri-negeri Islam. Dan jumlah korbannya tentu jauh lebih besar daripada jumlah korban serangan WTC yang dikatakan 3.000. Sementara yang menderita dari umat Islam itu lebih dari 1 juta orang ya, belum lagi korban-korban yang lain ya. Jadi kalau kita lihat ya dalam perang melawan terorisme ini sesungguhnya identik dengan perang melawan Islam dan kaum muslimin, maka tidak mengherankan ketika George W. Bush itu menggunakan kata ya yang itu merupakan kata yang khas dalam perang salib ya, yang ketika dia sebut discursive ya. Discursive itu artinya perang salib ini ya. Kalau kita bicara perang salib itu artinya memang sejak awal perang ini didesain ya untuk menjadikan Islam sebagai musuh, karena perang salib itu ya musuhnya adalah Islam. Jadi seperti itu. Dan sejak saat itulah kemudian Amerika mengklaim dirinya sebagai polisi dunia ya. Pada waktu itu kalau kita lihat George W. Bush memberikan pilihan kepada dunia, hanya 2 saja yang dia berikan pilihan kepada dunia, either you are with us or you are with terrorists, itu yang disebut oleh George W. Bush. Apakah kamu berpihak pada kami atau kamu berpihak pada teroris? Jadi ini sesungguhnya adalah strategi baru Amerika ya pasca perang dingin, dan itu bisa kita lihat ya dari dokumen-dokumen yang menulis atau merancang ya bagaimana strategi keamanan Amerika pasca perang dingin yang tidak membiarkan adanya kekuatan dunia lain yang menyaingi Amerika Serikat. Baik, Bung, dibentuknya common enemy bagi Amerika Serikat seperti yang Bung Farid jelaskan tadi adalah umat Islam gitu, Bung. Lalu akhirnya ada legitimasi penjajahan-penjajahan di negeri-negeri Islam. Tapi sebenarnya adakah kepentingan lain di balik proyek dan propaganda tersebut, Bung Farid? Ya, jelas ini kepentingan Amerika, begitu saja kepentingan negara-negara Barat ya, agar mereka bisa tetap mempertahankan dominasi mereka
di dunia Islam, ya. Dan ini juga menjadi legitimasi yang juga digunakan oleh penguasa-penguasa negeri Islam yang represif, gitu ya, dengan untuk mempertahankan rezim diktator mereka, ya. Jadi hampir di semua negeri Islam yang pemimpinnya represif itu juga menggunakan isu perang melawan terorisme ini, ya, untuk sebutlah menghabisi lawan-lawan politik mereka, terutama gerakan-gerakan Islam, ya. Jadi ini juga menjadi legitimasi yang digunakan oleh penguasa-penguasa negeri Islam, ya. Kita lihat misalkan bagaimana Sisi, ya, menggunakan war on terrorism ini, ya, untuk kemudian menteroriskan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, ya. Demikian juga misalkan bagaimana penguasa-penguasa di negeri Islam lain yang kerap kali menggunakan dua narasi, ya, narasi terorisme dan narasi radikal gitu, ya, yang itu mengarah kepada kelompok-kelompok Islam yang ingin menerapkan syariat Islam. Jadi perang melawan terorisme ini yang menyasar terhadap Islam dan kaum muslimin itu juga menjadi legitimasi, ya, bagi penguasa-penguasa represif, ya, termasuk untuk mengalihkan kegagalan mereka mengurus negeri mereka, ya, kegagalan ekonomi, kegagalan politik itu kemudian dialihkan dengan perang melawan terorisme. Maka tidak mengherankan rezim-rezim represif yang gagal itu kerap kali mengusung isu-isu radikalisme, ya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia misalkan isu radikalisme itu juga digunakan untuk memperlemah perlawanan, ya, perlawanan terhadap korupsi, ya. Kita tahu bagaimana KPK itu, ya, ketika hendak menyingkirkan, ya, petugas-petugasnya atau pegawai-pegawainya yang punya integritas yang kuat untuk melawan korupsi itu menggunakan isu Taliban, menggunakan isu menggunakan isu radikalisme. Jadi isu radikalisme ini kemudian digunakan, ya, untuk kepentingan mempertahankan rezim yang represif dan gagal itu. Bung, Amerika Serikat akhir-akhir ini telah melihat fakta bahwasanya anggaran war on terrorism itu sangat besar, Bung. Lalu berkaca pada kasus di Afghanistan, 20 tahun berlalu, akhirnya pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menarik pasukannya dari Afghanistan. Padahal Afghanistan ini menjadi satu legitimasi juga untuk war on terrorism, Bung. Jadi bagaimana sebenarnya, Bung, ke depannya ini proyek global war on terrorism yang dibangun Amerika Serikat untuk ke depannya, apakah berhenti atau dengan strategi lain, Bung? Ya, Amerika berkaca pada pengalaman Afghanistan, ya, bercermin pada pengalaman Afghanistan itu menyadari, ya, bahwa ketika dia memposisikan sebagai polisi dunia, ya, karena itu dia perlu mengerahkan pasukan militer dalam jumlah yang besar, dalam operasi militer yang besar seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afghanistan. Itu ternyata membutuhkan energi dan dana yang sangat besar, ya. Seperti tadi dikatakan, selama 20 tahun Amerika menduduki Afghanistan, mereka telah mengeluarkan, ya, lebih dari 2 triliun, ya, 2 triliun US dollar, ya. Dalam hitungan per harinya itu ada yang mengatakan bahwa membutuhkan 300 miliar US dollar per hari, ya. Belum lagi jumlah tentaranya yang terbunuh. Kalau di Afghanistan itu lebih dari 2.500 orang, ya. Dan ini menjadi sangat berat bagi Amerika, ya. Itulah kenapa kemudian Joe Biden, ya, merubah strategi mereka, ya. Dan itu sesungguhnya bukan berarti menghentikan penjajahan Amerika, itu hanya perubahan strategi saja, ya, dari perang yang mengerahkan militer dalam jumlah yang besar, ya, dan yang itu menuntut dana yang besar dengan cara-cara yang lain, ya. Jadi Amerika mungkin menggunakan cara memilih misalkan penggunaan pesawat tanpa awak, drone misalkan, itu akan digunakan Amerika ke depan. Atau Amerika lebih mengefektifkan, memainkan negara-negara regional, ya, yang menjadi alat politik mereka, ya, seperti yang dilakukan oleh Amerika di Suriah misalkan. Amerika memainkan Turki, memainkan
Arab Saudi, ya memainkan negara-negara Teluk, ya termasuk memainkan Iran, ya untuk kepentingan mereka, termasuk memainkan Rusia juga. Jadi Amerika akan seperti itu modelnya, atau seperti yang mereka lakukan di Libya, ya di Libya Amerika tidak terjun secara langsung untuk menggeser pengaruh Inggris di sana, tapi Amerika menggunakan Panglima Haftar, ya untuk kemudian membuat kekacauan di Libya untuk kepentingan Amerika, ya termasuk juga menggunakan Turki, ya. Jadi kemungkinan di Afghanistan juga Amerika akan menggunakan cara-cara yang sama, ya, menggunakan pemain-pemain regional di sekitar Afghanistan seperti Turki atau Pakistan, ya, ataupun Qatar misalkan, meskipun di belakang Qatar itu adalah Inggris, ya, tapi itu adalah cara-cara yang akan digunakan oleh Amerika, ya, untuk mengefektifkan. Tadi kalau pertanyaannya apakah perang melawan terorisme ini akan berakhir, saya kira tidak, ya. Perang melawan terorisme ini tetap akan digunakan, ya, oleh Amerika, karena inilah alasan yang paling kuat bagi Amerika untuk masuk ke negara-negara lain. Hanya saja strateginya itu akan mereka ubah, ya, dari mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dengan cara memainkan pemain regional atau memainkan pesawat tanpa awak, atau membiarkan Rusia dan Cina bermain pada batas-batas tertentu sehingga energi dan dana mereka itu tidak tersedot demikian besar, ya. Karena Amerika juga menghadapi tantangan baru pada saat sekarang ini, yaitu munculnya Cina sebagai satu kekuatan baru dan semakin menguatnya Rusia sebagai pemain besar di dunia, ya. Jadi Amerika harus mempertimbangkan ini. Maka tidak heran kemarin Joe Biden mengatakan dalam pidatonya di akhir Agustus kemarin yang menandai penarikan pasukan Amerika secara total, dia mengatakan bahwa dua negara yang akan bergembira, lebih kurang begitulah, kalau kemudian Amerika terlibat lagi dalam perang Afghanistan ini adalah Cina dan Rusia. Ini dikatakan oleh Joe Biden, ya. Artinya kemunculan kekuatan baru seperti Cina itu akan membuat Amerika harus merubah strateginya. Tapi perang melawan terorisme ini tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tetap ada, hanya saja nanti akan lebih mengental, ya, disandingkan dengan perang melawan terorisme adalah perang melawan radikalisme, begitu, ya. Kenapa perang melawan radikalisme? Kalau perang melawan terorisme itu sasarannya itu hanya pada kelompok-kelompok angkat senjata, ya. Tapi kalau perang melawan terorisme itu sasarannya lebih besar lagi, yaitu musuh ideologi dari kapitalisme Amerika Serikat dan Barat, ya. Dan itu juga bisa mencakup pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran, ya. Jadi radikalisme itu nanti juga mencakup syariah Islam, khilafah, jihad, ya. Jadi walaupun kelompok itu bukan kelompok yang angkat senjata, tapi itu bisa diperangi, ya, dengan alasan bahwa kelompok itu adalah radikal, ya. Jadi akan disandingkan nanti antara terorisme dan radikalisme. Tapi ini dua-duanya ini akan digunakan, dan isu yang sama perlu kita catat juga akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin represif yang menjadi boneka-boneka Amerika di negeri-negeri Islam. Saya kira begitu. Baik, Bung. War on terrorism, atau lalu ada juga perang melawan radikalisme seperti yang Bung Farid katakan tadi. Tentu sudah tahu dari awal kita bahas bahwa yang dijadikan common enemy adalah umat Islam. Korban dari segi nyawa, dihentikan gerakan politik juga itu umat Islam. Nah, apakah umat Islam harus melawan, dan bagaimana sebenarnya agar dunia Muslim itu mampu melawan proyek-proyek imperialisme Amerika Serikat itu, Bu? Ya, pertama harus memiliki kesadaran politik terlebih dahulu, ya. Ini yang paling lemah memang di kita. Bahwa perang melawan terorisme ini atau perang melawan radikalisme ini sesungguhnya adalah proyek Amerika. Itu sangat penting. Ini untuk kepentingan Amerika. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepentingan negeri-negeri Islam, ya, kepentingan rakyat itu nggak ada. Ini semata-mata kepentingan Amerika, kepentingan proyek-proyek Amerika, kepentingan apa yang disebut dengan military industrial complex Amerika, industri militer Amerika, ya, agar mereka tumbuh, ya. Adapun penguasa-penguasa di negeri Islam itu hanya alat-alat saja, ya, yang itu mereka lakukan, ya, untuk mengalihkan kegagalan mereka atau untuk mendapatkan dukungan Barat, ya. Jadi kesadaran politik ini harus benar-benar dibangun. Yang kedua, memang harus dibangun kekuatan yang seimbang, ya. Jadi kalau kita bicara war on terrorism ini kan
bukan perang parsial ya. Ini sering disebut sebagai the global war on terrorism ya. Jadi ini perang global. Ini sebenarnya satu paket dengan globalisasi kapitalisme ya, globalisasi liberalisme, dan ini sesungguhnya satu paket dengan negara imperium ya, negara imperium Amerika ya, dan Eropa ya, yang mereka itu ingin menjadi penguasa dunia ya. Nah, jadi negara global dengan ideologi global ini harus juga dilawan dengan kekuatan yang global juga, ideologi yang global dan negara yang global juga. Ini yang akan bisa membuat umat Islam bisa seimbang dengan Amerika dan sekutu-sekutunya ya. Karena Amerika ini kan membangun tatanan dunia yang global ya. Di bidang politik mereka membuat PBB untuk kepentingan mereka, di bidang ekonomi mereka buat IMF, mereka buat World Bank ya. Di bidang mata uang mereka paksakan dolar sebagai mata uang dunia. Jadi mereka merancang dunia ini sedemikian rupa. Nah, untuk melawan itu tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya satu negara teritorial ya. Misalkan pemerintahan Afghanistan yang walaupun mengklaim sebagai pemerintahan Islam misalkan ya, Imarah Islamiyah fi Afghanistan sebagai pemerintahan yang teritorial, ini tidak akan bisa mengimbangi kekuatan itu. Nah, disinilah kenapa kemudian aspirasi umat Islam, perjuangan umat Islam untuk menegakkan khilafah itu sangat relevan ya, karena khilafah inilah yang bisa mengimbangi kekuatan global kapitalisme dengan ideologi global yaitu Islam, dengan negara yang juga bisa membangun tatanan yang global yaitu negara khilafah Islamiyah ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bung Farid telah hadir dalam diskusi kita di program Kabar Petang pada hari ini. Ya, sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Kita bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.